Kalimat terakhir yang diucapkan orang menjelang ia menghembuskan napasnya yang penghabisan mencerminkan kualitas kehidupannya. Alexander yang Agung dengan sedih berkata, "No more worlds to conquer." Ia meninggal dunia dengan perasaan kecewa karena tidak ada lagi dunia yang dapat ia taklukkan. Beethoven, pemusik dan penggubah lagu yang sangat legendaris itu berkata, "Applaud my friends, the comedy is over." Ia menganggap hidupnya bagaikan suatu komedi, yaitu hidup yang penuh dengan ironi. Yesus mengucapkan 7 kalimat menjelang akhir hidupnya di dunia. Kalimat-kalimat yang mengungkapkan siapakah dirinya yang sebenarnya. Kalimat yang antara lain menjelaskan kasihnya yang melampaui akal kita. Kasih yang menerima dan menjamin hari esok kita. Itulah kasih yang menakjubkan dan yang sangat kita perlukan. Selamat datang di ibadah Jumat Agung Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Ibadah Jumat Agung ini diadakan untuk mengingat akan kasih Kristus yang begitu besar kepada umat manusia, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih Kristus telah menghapus masa lampau yang kelam dan memberikan kehidupan baru yang penuh harapan. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, silahkan Anda menyiapkan roti dan anggur, baik yang telah diperoleh dari gereja maupun yang Anda siapkan sendiri. Yesus telah mati, namun hidup kembali. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Pastikan Anda menghadiri ibadah Minggu Paskah pada tanggal 20 April yang akan diselenggarakan secara terpusat di Jalan Pasikoja 58 dalam 4 kali ibadah dengan tema Love Wins. Alokasi waktu ibadah dapat Anda lihat di layar. Jangan lupa untuk membawa tiket ibadah Minggu Paskah untuk menghadiri ibadah tersebut. Bila Anda masih memerlukan tiket tambahan, Anda dapat menghubungi petugas tiket atau melalui WhatsApp ke nomor 0811 588 580. Selama persediaan masih ada. Ibadah Minggu Paskah tersebut akan disertai dengan ibadah anak dan dapat Anda ikuti pula secara online melalui kanal YouTube gereja kita. Ikuti terus renungan masa Prapaskah yang sejak tanggal 13 hingga 19 April telah disediakan setiap hari bagi Anda. Anda dapat mengikuti renungan tersebut melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Tuhan tidak pernah terlambat dan mampu menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Semua orang dilahirkan di dunia dengan mengucapkan kalimat yang sama, yaitu dalam bentuk tangisan seorang bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Namun pada umumnya ketika wafat semua orang mengucapkan kalimat yang berbeda. Pada umumnya, karena tidak semua orang sempat mengucapkannya. Kalimat yang berbeda, yaitu yang patut kita perhatikan. Karena kalimat terakhir yang diucapkan orang menjelang ia menghembuskan napasnya yang penghabisan itu mencerminkan kualitas kehidupannya. Sejarah mencatat kalimat-kalimat seperti itu. Sebagai contoh, kalimat yang diucapkan oleh Alexander yang Agung, raja dari Makedonia yang di usia sangat muda, yaitu 33 tahun, telah berhasil menaklukkan sebagian dari benua Eropa, Afrika, dan Asia. Plutarch, filsuf Yunani yang hidup di abad pertama Masehi dan penulis riwayat hidup dari 48 tokoh sejarah Yunani, dalam bukunya yang berjudul Parallel Lives menulis bahwa suatu hari Alexander mendengar laporan tentang luasnya dunia. Dengan sedih, Alexander yang Agung berkata, "No more worlds to conquer." Tidak ada dunia lagi yang dapat kutaklukkan. Kalimat yang menggambarkan ambisinya
untuk menaklukkan lebih banyak lagi wilayah di dunia. Dan perasaan kecewa karena keadaan jasmani yang melemah membuat ia tidak mampu mewujudkan keinginannya itu. Itu sebabnya salah satu dari 3 permintaan Alexander di akhir hidupnya adalah agar peti jenazahnya diberi lubang pada kedua sisinya. Bila ia sudah meninggal dunia, maka kedua tangannya harus direntangkan sehingga menjulur keluar melalui lubang-lubang tersebut. Ia ingin menunjukkan keinginannya yang tidak terpenuhi tadi, yaitu meraih dunia yang lebih luas. Namun orang berkata, tangan dari jenazah yang direntangkan itu menunjukkan bahwa Alexander lahir dengan tangan yang kosong dan mati dengan tangan yang hampa. Beethoven, pemusik dan penggubah lagu yang sangat legendaris dari Jerman, seusai menulis komposisi kuartetnya yang terakhir, yaitu String Quartet Opus 135, berkata, "Applaud my friends, the comedy is over." Bertepuk tanganlah kawan-kawanku, komedi telah berakhir. Kalimat tersebut mengungkapkan pandangan Ludwig van Beethoven tentang kehidupannya. Ia menggambarkan hidupnya bagaikan suatu komedi, yaitu penuh ironi. Di tengah keberhasilan, ia menjalani hidup yang penuh dengan kepedihan. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal dan orang yang berhasil membawa Inggris melewati masa yang sangat sulit dalam Perang Dunia Kedua, menjelang tidak sadarkan diri dan meninggal dunia pada tahun 1965 karena stroke yang ia derita, mengucapkan kalimat yang terakhir, yaitu "I'm so bored with it all." Aku sangat bosan dengan semua ini. Ia merasa bosan dengan seluruh kehidupannya yang hebat itu. Saya sempat menemani ibu saya di akhir kehidupannya. Sementara berbaring di rumah sakit dalam keadaan tubuh yang lemah karena usianya yang sudah lanjut, yaitu hampir 90 tahun. Ibu saya melihat keempat anak-anaknya menemani dia. Kemudian ia melihat ke arah jendela dengan sinar matahari yang menerobos dan menerangi kamar tempat ia dirawat. Lalu ibu saya dengan tersenyum melihat kami, anak-anaknya dan para menantunya. Kemudian berkata, "Mama merasa senang." Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum ia mulai kehilangan kesadarannya dan kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir 2 hari kemudian. Seperti yang saya sampaikan tadi, melalui kalimat terakhir yang diucapkan seseorang, bila ia sempat mengucapkannya, kita dapat melihat kualitas dari kehidupan orang tersebut. Hal itu pula lah yang dapat kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Keempat kitab Injil mencatat 7 kalimat yang Yesus ucapkan menjelang akhir hidupnya di dunia, yaitu sementara ia tergantung di kayu salib, yang menurut catatan Markus pasal 15 ayat 25 dan 34 berlangsung selama 6 jam, yaitu dari pukul 9 pagi sampai 3 sore. Dari antara 7 kalimat tersebut, kitab Injil Matius dan Markus mencatat 1 kalimat yang sama. Injil Lukas mencatat 3 kalimat dan Injil Yohanes mencatat 3 kalimat lainnya. Di tengah-tengah penderitaan secara jasmani, jiwani, dan rohani yang tak terperikan itu, Yesus mengucapkan 4 kalimat yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan 3 kalimat kepada Allah Bapa. Diawali dengan kalimat yang ia ucapkan kepada Allah dan diakhiri dengan kalimat penyerahan nyawanya kepada Allah Bapa. Hari ini, yaitu di saat kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tersebut, mari kita melihat dan menelaah salah satu dari ke-7 kalimat itu. Di dalam hal ini, yaitu kalimat pertama yang ia ucapkan sebagaimana yang ditulis dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Agar konteks dari ayat ini nampak secara jelas, kita akan membacanya mulai dari ayat 33. Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Kalvari atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya
dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Untuk memahami kalimat yang Yesus ucapkan di ayat 34 ini, yaitu kalimat yang berupa doa kepada Allah Bapa, ada 3 pertanyaan yang dapat menjadi pembimbing. Ketiga pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, siapakah yang Yesus doakan? Saya ulangi, pertanyaan pertama yang menolong kita untuk memahami doa yang Yesus ucapkan di kayu salib ini adalah, siapakah yang Yesus doakan? Artinya, siapakah mereka yang ia sebutkan dalam kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu." Menilik urutan peristiwa yang Yesus alami sejak ia ditangkap di Taman Getsemani, diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi yang dipimpin oleh Imam Besar Kayafas, serta diadili oleh Pilatus yang mewakili pemerintah Romawi, kemudian disiksa dan disalibkan oleh para prajurit Romawi, dan tidak boleh dilupakan yaitu pengkhianatan Yudas Iskariot, salah seorang muridnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa saat Yesus tergantung di kayu salib, ia berdoa untuk mereka semua. Para pemuka agama Yahudi, yaitu yang karena merasa cemburu terhadap semakin meningkatnya popularitas Yesus di antara rakyat, dan merasa tersinggung karena celaan Yesus terhadap kemunafikan mereka, serta sempitnya pemahaman mereka terhadap hukum Taurat, telah menyerahkan Yesus ke tangan pemerintah Romawi. Pilatus yang walaupun mengetahui bahwa sesungguhnya Yesus tidak bersalah, namun tetap saja menyerahkan Yesus ke tangan para prajuritnya untuk disiksa dan disalibkan. Pilatus melakukan ketidakadilan ini karena ia lebih mengasihi kedudukan daripada kebenaran. Yudas Iskariot yang demi uang telah rela mengkhianati gurunya dengan menyerahkan Yesus ke tangan para pemuka agama Yahudi. Untuk mereka, yaitu orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap dirinya, itulah Yesus berdoa. Namun, sesungguhnya masih ada satu kelompok lagi yang terlibat dalam penyaliban Yesus yang belum saya sebutkan. Mereka adalah saya dan saudara. Orang-orang yang berdosa, yang karena keberdosaan kita telah mengakibatkan Yesus menanggung penderitaan sampai mati di kayu salib. Tentang hal itu, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ditulis bahwa Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dengan kata lain, semua motivasi yang melatar belakangi tindakan para pemuka agama Yahudi, Pilatus, para prajurit Romawi maupun Yudas Iskariot dalam menyiksa maupun menyalibkan Yesus adalah cerminan dari sikap dan perilaku kita. Kita yang telah hidup dengan mengenakan topeng agamawi seperti para pemuka agama Yahudi. Kita yang telah rela mengesampingkan kebenaran demi kedudukan serta penerimaan dari orang lain seperti yang dilakukan oleh Pilatus. Kita yang hatinya dipenuhi dengan kekejaman seperti para prajurit Romawi. Kita yang demi kekayaan dan kenikmatan sesaat telah rela menjual Tuhan seperti Yudas Iskariot. Kita adalah orang-orang yang telah mengakibatkan Yesus dipakukan pada kayu salib. Sehingga ketika Yesus berdoa di kayu salib dalam kalimat pertama yang ia ucapkan tadi, sesungguhnya di saat itu ia sedang berdoa untuk kita juga. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang menolong kita untuk memahami doa yang Yesus ucapkan di kayu salib ini adalah, apakah isi doa yang Yesus ucapkan? Saya ulangi, pertanyaan kedua yang menolong kita untuk memahami doa yang Yesus ucapkan di kayu salib ini adalah, apakah isi doa yang Yesus ucapkan? Di ayat 34 tadi, Yesus berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka. Artinya sebaliknya dia berdoa agar Allah Bapa menghukum orang-orang yang telah menyalibkan dirinya. Justru Yesus memohon pengampunan bagi mereka. Untuk itu ia memberikan alasan, yaitu sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah yang Yesus maksudkan dengan kalimat ini? Dengan mengacu kepada kisah para rasul pasal 17 ayat 29 sampai 30 serta 1 Korintus pasal 2 ayat 8, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang Yesus maksudkan dengan kalimat mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat tadi adalah bahwa orang-orang tersebut tidak mengenal siapa yang sedang mereka salibkan. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah menolak Tuhan, Sang Raja Penguasa alam semesta yang maha mulia. Memang kebutaan manusia terhadap kebenaran telah membuat mereka tidak mengenal siapakah Allah yang sejati. Sehingga sebagai akibat mereka justru menjadikan kedudukan, harta, ketenaran, dan kenikmatan sesat sebagai Tuhan mereka. Dan menolak Yesus yang adalah Allah yang sejati sebagai Tuhan. Bukankah itu yang telah dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi Pilatus dan Yudas Iskariot? Bukankah hal yang sama yang telah mewarnai hidup kita di masa lampau? Dengan kata lain, dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus telah berdoa dan memohon pengampunan bagi kita, manusia yang berdosa dan yang telah memberontak kepadanya. Sekarang, pertanyaan ketiga yang menolong kita untuk memahami doa yang Yesus ucapkan di kayu salib ini adalah, mengapa Yesus berdoa bagi mereka? Saya ulangi, pertanyaan ketiga yang menolong kita untuk memahami doa yang Yesus ucapkan di kayu salib ini adalah, mengapa Yesus berdoa bagi mereka? Orang-orang yang membenci, menolak, menganiaya, dan menyalibkan dia. Satu jawaban untuk hal tersebut yaitu karena kasihnya yang tiada taranya. Kasih yang menakjubkan, amazing love. Apabila saudara mengasihi orang yang mencintai saudara, hal tersebut adalah kasih yang sangat lumrah. Apabila saudara mengasihi orang yang telah berbuat jasa terhadap saudara, hal itu adalah kasih yang wajar. Semua orang sepatutnya berbuat seperti itu. Apabila saudara mengasihi orang yang perilakunya baik, maka hal tersebut adalah kasih yang sepantasnya. Namun, jika saudara mengasihi orang yang memusuhi saudara, memfitnah saudara, mengkhianati saudara, apalagi menyalibkan saudara, maka hal itu adalah kasih yang di luar kemampuan akal manusia untuk memahaminya. Kasih seperti itulah yang Yesus telah tunjukkan kepada semua kita. Kasih yang menjadi alasan bagi Kristus sehingga ia rela berkorban. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 sebagai berikut. Anak Allah yaitu Yesus yang telah mengasihi aku, kata Paulus, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah kasih yang mengampuni dan yang menghapus masa lampau yang kelam. Itulah kasih yang membuka lembaran yang baru dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Itulah kasih Allah yang menerima kita sebagaimana apa adanya dan yang menjamin hari esok kita. Itulah kasih yang sangat kita perlukan. Kasih yang menerima dan memulihkan itulah yang dipaparkan oleh Ernest Hemingway, sastrawan dari Amerika Serikat yang sangat terkenal dalam cerita pendek yang ia tulis dalam bahasa Spanyol dengan judul La Capital del Mundo atau Ibu Kota Dunia. Dalam cerita pendek tersebut, Hemingway mengisahkan tentang seorang ayah yang hidup di Spanyol. Ayah ini memiliki seorang putra yang bernama Paco. Sebuah nama yang sangat populer di negara tersebut. Suatu hari, relasi antara sang ayah yang tidak disebutkan namanya itu dengan Paco terputus karena perilaku anaknya yang menyakiti hati orang tuanya. Sebagai akibat, Paco meninggalkan ayahnya dan pergi ke kota Madrid, ibu kota Spanyol. Walaupun Paco telah menyakiti hatinya,
Namun sang ayah tidak pernah melupakan putranya itu. Dalam rasa rindunya kepada putranya, sang ayah pergi ke kota Madrid dan memasang iklan berukuran kecil di surat kabar El Liberal yang terbit di kota tersebut. Iklan baris yang berbunyi, Paco, meet me at Hotel Montana, noon Tuesday. All is forgiven. Papa, Paco, temuilah aku di Hotel Montana, Selasa siang. Semuanya telah dimaafkan. Papa. Pada hari Selasa siang, sang ayah pergi ke Hotel Montana. Ia sangat terkejut karena di hotel tersebut telah menunggu 800 anak muda yang bernama Paco. Mereka telah membaca iklan berukuran kecil tadi dan menyangka bahwa ayah mereka lah yang telah memasang iklan tersebut. Mereka semua berharap bahwa mereka akan bertemu dengan ayah mereka. Ayah yang bersedia menerima dan mengampuni mereka. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kasih yang sangat didambakan oleh banyak orang tadi telah Yesus tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih yang menerima saudara dan memulihkan masa depan saudara. Kasih yang menghapus masa lampau saudara yang kelam dan yang memungkinkan saudara menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan karena ia menjamin janjinya dengan kuasanya yang tidak terbatas. Kuasanya yang telah ia buktikan melalui kebangkitan dari kematian, yaitu yang akan kita rayakan pada hari Minggu Paskah esok lusa. Kasih Kristus yang merupakan wujud dari karyanya yang terbesar dalam hidup kita. Kasih Kristus yang menakjubkan, amazing love. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih-Mu itu melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya. Karena kasih-Mu itu begitu sangat besar, melampaui keberadaan kami dan kegelapan masa lampau kami. Kasih yang menghapus masa lampau kami. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang memberikan pengharapan. Kasih-Mu yang sungguh ajaib yang telah Engkau buktikan oleh kerelaan untuk berkorban bagi kami sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus, kami sadar betapa sering kali kami telah berlaku seperti para pemuka agama Yahudi yang menutupi keberadaan kami dengan segala kemunafikan. Kami mengaku kami seperti Pilatus, penguasa Romawi yang menyelewengkan kebenaran hanya demi popularitas dan penerimaan dari orang lain. Kami mengaku kami seperti para prajurit Romawi yang telah berlaku kejam. Kami telah berlaku seperti Yudas Iskariot yang menjual Engkau hanya untuk kenikmatan sesaat. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni keberdosaan kami. Pulihkan hidup kami. Pulihkan masa depan kami. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu tetap berlaku sampai hari ini. Oleh karena itu di dalam Yesus kami punya pengharapan. Di dalam Yesus kami punya masa depan. Di dalam Yesus kami mengalami lembaran yang baru dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar di dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung dengan bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah yang telah menebus kami dari hidup yang sia-sia dan memberikan kepada kami hidup yang penuh dengan makna. Kami bersyukur kepada Tuhan karena dapat beribadah untuk mengingat cinta kasih Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal, dan kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami dapat melihat betapa besar kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memerdekakan kami dari masa lampau yang kelam dan membentangkan kepada kami masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Dan sekarang dengan keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.